Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan kari daging yang enak banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir, nanti aku akan kasih tahu ke kalian gimana sih caranya memasaknya dengan mudah. Jadi Flavis nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu resep selengkapnya. Oke, kita langsung aja buat bumbu halusnya. Di sini aku siapkan 5 cabai besar yang masih segar, kemudian 10 cabai kering yang sudah direndam dengan air panas. Ada bawang merah 20 biji, ada kunyit kurang lebih besarnya dan panjangnya 2 ruas jari, jahe juga 2 ruas jari, dan di sini masih ada jinten 1 sendok teh, jinten bubuk, merica 1 sendok teh, dan ketumbar sebanyak setengah sendok makan. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Ini dia hasilnya setelah dihaluskan memakai blender. Kemudian kita akan langsung aja siapkan wajan dan minyak panas untuk menumis bumbu halusnya. Tumis sampai berbau harum dan berubah warna seperti ini. Sini sudah asat dan warnanya sudah cantik. Baru masukkan kayu manis 2 ruas ibu jari. Kemudian ada kembang peka 2 biji. Setelah itu tambahkan lagi kapulaga kurang lebih 8 biji. Kemudian cengkeh kurang lebih 5 biji. Dan juga ada bubuk kari sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi garam. Di sini aku pakai garamnya sebanyak 4 sendok teh, tapi kalian boleh tambahkan dan juga boleh kurangin sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Kemudian kita akan tumis lagi bumbunya sampai benar-benar berbau harum dan udah nggak ada bau langunya lagi. Baru masukkan dagingnya. Nah, masak dagingnya kita akan aduk-aduk sampai nanti dagingnya benar-benar berubah warna dan air yang terkandung dalam daging itu sudah menjadi asat. Nah, step ini penting Flavis supaya nanti rasanya lebih enak dan gak ada bau amisnya lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan masukkan santan encernya ya. Di sini santan encernya sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa ya. Nah, setelah santan dimasukkan, kita akan aduk-aduk. Boleh pakai api besar kalau baru dituang santannya. Nanti kalau sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya. Nah, ini sudah mendidih. Sambil diaduk pelan-pelan kita akan kecilkan apinya sampai nanti airnya menyusut kurang lebih separuh ya. Nah, ini dia sudah menyusut separuh airnya dan dagingnya sudah setengah empuk. Baru masukkan santan kentalnya sebanyak 400 ml. Oh ya Flavis, santannya itu aku pakai dari 1 butir kelapa ya. Setelah santan kental masuk, kita akan masak lagi sampai nanti kurang lebih airnya menyusut 20%. Kalau sudah, masukkan lagi daun kari. Nah, daun kari ini yang akan membuat rasanya jadi lebih enak, aromanya khas banget. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Ini enak banget dimakan pakai nasi ataupun ketupat ataupun lontong. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih ingin memberikan resep olahan kambing nih untuk Flavis di rumah. Nah, di sini aku janji sama kalian aku akan ngasih resep yang gampang banget. Di sini juga aku nggak perlu memakai presto untuk mengempukkan dagingnya. Oke, pokoknya nggak boleh kemana-mana. Di sini aku menyiapkan daging sebanyak 2,5 kilogram. Di sini aku mengambil bagian paha dan juga tulang punggung. Pokoknya Flavis di rumah nggak boleh kemana-mana ya untuk tahu resepnya. Di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya, di antara lain yaitu bawang putih sebanyak 10 butir atau 10 siung. Di sini aku menyiapkan bawang merahnya sebanyak 25 siung. Nah, kemudian di sini juga aku siapkan 1 sendok makan ketumbar dan juga ada lada putih sebanyak setengah sendok makan, kemiri 4 butir dan juga kunyit yang sudah aku bakar kira-kira 4 ruas jari lah ya. Oke, setelah itu nanti kita tambahkan sedikit air, kemudian nanti kita akan haluskan menggunakan blender ataupun mau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kunyitnya harus dibakar terlebih dahulu supaya nggak langu. Oke, kalau udah halus kita akan tumis bumbunya. Kita pakai minyak secukupnya. Kemudian kita akan masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan ya. Kita akan tumis sampai nanti setengah layu. Kalau sudah setengah layu kita akan menambahkan bumbu-bumbu yang lain. Ada 1 batang serai, kemudian 3 lembar daun salam, ada beberapa lembar daun jeruk, kemudian
lengkuas yang sudah tadi kita geprek atau dipotong-potong juga nggak apa-apa. Kemudian nanti kita akan tumis lagi sampai nanti warnanya layu dan juga aromanya itu wangi banget. Nah setelah itu kalau sudah layu seperti ini, kita masukkan daging kambingnya. Di sini terlihat banget ya, di sini aku memakai daging kambing yang masih seger banget. Oh ya, nanti kalian nggak boleh skip video ini karena nanti akan ada tips-tips supaya dagingnya empuk dan juga tentunya nggak bau perengus ya. Karena kita tuh sering kalau masak kambing tuh suka kayak ada bau, ih masih ada bau kambing gitu. Nah di sini Fluffy Kasih nanti akan ngasih tipsnya supaya nggak bau perengus lagi. Oke, setelah kita akan aduk-aduk sebentar, nanti kita akan tambahkan garam. Nah untuk ukuran garamnya di sini aku memakai 2 sendok makan. Tapi kalau kalian nggak suka yang terlalu asin, kalian boleh mengurangi, atau bahkan kalian yang suka asin kalian boleh menambahkan. Oke. Dan juga nggak ketinggalan ada gula jawanya. Di sini aku memakai kira-kira 2 jempol ibu jari gula jawa. Kemudian nanti kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti berubah warna supaya bau perengus pada kambingnya itu hilang gitu. Nah ini adalah cara yang selalu aku pakai untuk memasak kambing supaya nggak bau perengus. Kalau sudah berubah warna seperti ini, barulah kita siap untuk memasukkan air. Nah pastikan kalau kalian masukkan air, dagingnya itu sampai tenggelam gitu. Nah kemudian kita akan aduk-aduk. Nah nanti kita akan tutup dagingnya sampai nanti setengah empuk. Oke? Kita Nah, ini sudah aku rebus sampai setengah empuk seperti ini. Kalau sudah setengah empuk seperti ini, kita akan memasukkan santan. Di sini aku memasukkan santan cair sebanyak 300 ml. Jadi ingat ya, santannya cair aja karena di sini kita mau teksturnya itu cair dan juga rasanya ringan tapi tetap gurih gitu. Nah, untuk lebih sedapnya lagi kita akan tambahkan cabai unggulan atau cabai butiran ke dalam masakan kambing ini supaya nanti ada aroma cabenya itu yang benar-benar bikin enak banget. Nah bagi kalian yang nggak suka pedas, kalian nggak usah khawatir, ini nanti rasanya nggak akan pedas karena cabenya kita masukin ke masih bulat-bulat gitu. Nah bagi kalian yang suka pedas, ketika kalian makan kalian boleh peletusin cabenya supaya nanti rasanya pedas. Oke. Nah ini dagingnya sudah aku masak kira-kira 1,5 jam dan hasilnya itu empuk sekali, tapi nggak hancur gitu karena kita menggunakan api kecil. Ingat ya, api kecil. Coba kita akan lihat, ini bener-bener empuk banget. Nah ingat ya, empuk tapi nggak hancur dan bumbu itu ngeresep. Kuncinya adalah kita memasak menggunakan api kecil. Nah di sini aku memasak sekitar 1,5 jam menggunakan api kecil, jadi kita nggak perlu memakai presto lagi untuk memasak daging kambing gitu. Oke, kita akan aduk-aduk lagi. Nah ini dia, pokoknya hasilnya enak banget, apalagi kita disajikan dengan nasi hangat dan juga tempe goreng sreng, itu enak banget. Pokoknya terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Sampai jumpa di video Fluffy Kasih berikutnya. Dadah. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi belnya. Oke, sampai jumpa di video Fluffy Kasih berikutnya. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih ingin memberikan resep olahan daging nih untuk Fluffies di rumah. Nah, olahan daging ini selain rasanya enak dan lezat, aku yakin juga anak-anak pasti akan menyukainya. Nah, di sini sudah aku siapkan 1 kg daging sapi segar. Oh iya, bagi kalian yang baru hadir di channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya, aku minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula orang yang akan belajar memasak. Oke, ini dagingnya kita potong tipis-tipis seperti ini ya. Jangan lupa kita memakai daging sapi yang masih segar. Kita potong semuanya sampai dagingnya habis. Nah kemudian di sini sudah aku siapkan 1 ruas jahe. Nah jahenya kita akan potong halus atau kita cincang halus seperti ini ya Fluffies. Nah kemudian aku juga sudah menyiapkan bawang putih sebanyak 5 siung. Dan bawang putih ini juga nanti kita akan geprek lalu kita akan cincang seperti ini. Nah kita akan campurkan bawang putih dan juga jahenya, kita akan cincang bersama.
Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam daging yang tadi sudah kita potong tipis-tipis. Di sini sudah aku siapkan 5 sendok makan saus tiram, 6 sendok makan kecap manis, kemudian 1 sendok teh merica bubuk, kemudian 2 sendok teh gula. Kemudian kita aduk. Nah, fungsi gula di sini itu sebenarnya selain rasanya manis, nanti juga dia akan lebih cepat untuk mengempukkan dagingnya. Nah, kemudian kita tutup, kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit lah ya, supaya bumbunya itu meresap. Tapi minimal 15 menit. Nah, sambil menunggu di sini kita siapkan kentang. Di sini aku memakai 2 buah kentang, dan kentangnya kita potong seperti ini, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar ya. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam air supaya warnanya tidak berubah menjadi kecoklatan sebelum kita goreng. Nah, setelah itu kita di sini sudah aku siapkan bawang bombay sebanyak 2 buah, karena di sini aku memakai bawang bombaynya kecil, jadi aku memakai 2 buah. Kemudian kita siapkan mentega di atas wajan panas seperti ini. Nah, jika sudah panas, kita masukkan daging yang tadi sudah kita rendam selama 15 menit. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti berubah warna. Jadi kalau daging dimasak tuh kan nanti warnanya jadi kayak berubah menjadi kecoklatan pucat gitu kan. Nah, setelah ini kita akan tambahkan air sebanyak 2 gelas. Nah, ini untuk ukuran 1 kilo ya, jadi airnya 2 gelas aja. Kita akan aduk-aduk, nanti kemudian kita akan mendidihkan. Setelah mendidih kita akan tutup dan kita akan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Oke? Nah, sambil menunggu kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu. Kita goreng kentang tapi kentangnya jangan terlalu matang, jadi kayak 3/4 matang gitu. Nah, seperti ini supaya nanti tidak gampang hancur. Oke? Setelah itu kita akan goreng juga bawang bombaynya. Nah, untuk menggoreng bawang bombaynya itu nggak perlu yang lama-lama, cuman kayak sereng gitu, kemudian kita angkat. Nah, seperti ini, jadi nggak terlalu kayak coklatan gitu ya. Nah, setelah ini kita nanti akan lihat dagingnya. Coba kita buka. Nah, ini daging sudah aku masak selama 30 menit. Nah, di sini aku tambahkan larutan tepung maizena, 1 sendok tepung maizena, kemudian dikasih air ya. Jadi ingat masukkan tepung maizena itu setelah dagingnya matang. Jadi kalau kalian rasa belum matang dagingnya dan tapi sudah asat, kalian tambahkan sedikit air lagi sampai benar-benar dagingnya matang. Oke? Setelah itu, setelah sudah matang dan tambahkan maizena, kemudian kita tambahkan bawang bombay dan juga kentangnya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Jadi ketika memasukkan kentang dan juga bawang bombaynya udah nggak perlu waktu lama lagi, kayak cuma diaduk-aduk sebentar aja sampai mendidih lagi, kemudian siap untuk disajikan. Nah, seperti ini hasilnya Flavis. Kelihatan aduh so yummy. Anak-anak juga pasti suka dengan menu yang satu ini, karena anak saya juga suka banget dengan menu yang satu ini. Rasanya ringan tapi lezat gitu. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Jika kalian rasa video ini kurang jelas, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti pasti akan aku jawab satu persatu. Oke? Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep olahan daging yang enak banget. Ini cocok banget loh untuk anak-anak. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya. Di sini aku siapkan daging sapi sebanyak 500 gram. Kemudian daging sapi dipotong setipis mungkin seperti ini. Dan pastikan dagingnya nggak boleh basah, harus kering ya. Nah, kalau sudah kita akan masukkan ke dalam wadah. Oh ya Flavis, aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah tempat belanja daging yang seger banget dan juga harganya hemat banget, yaitu di aplikasi Segari.
Bukan hanya daging sapi, tapi juga ada ikan, udang, sayuran, telur, dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Dan selama bulan Ramadan ini, Segari mengadakan promo-promo yang amazing banget. Pokoknya Flavis harus lihat di deskripsi box untuk promo-promo tersebut. Dan semua bahan makanan yang aku pakai hari ini, aku belinya di Segari. Bersama Segari, belanja jadi mudah dan menyenangkan. Sekarang kita lanjut memasak. Siapkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk sapi, dan ada 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan lagi 1 butir telur, tapi putihnya aja ya, kuningnya nggak usah. Nah, kalau semua bahan sudah masuk, sekarang dagingnya kita akan uleni sebentar sampai bumbu dan tepungnya rata ya. Nah, kalau sudah nanti kita akan diamkan kurang lebih minimal ya 30 menit supaya bumbu benar-benar meresap. Sambil menunggu dagingnya direndam, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada cabai hijau besar, kemudian cabainya dibuang bijinya ya supaya tidak pedas. Dan setelah itu potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini, atau seperti korek api ya. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kita siapkan cabai merah, 8 biji juga. Dan kita akan potong juga kecil-kecil seperti korek api, dan jangan lupa bijinya juga dibuang supaya tidak pedas. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan daun bawang 1 batang aja, ujungnya dibuang. Kemudian biar cantik, motongnya diserong ya. Kalau sudah kita sisihkan lagi, campur dengan cabenya. Setelah ini siapkan lagi bawang putih sebanyak 4 siung. Bawang putihnya kita cincang aja ya. Nah, kayak gini aja udah. Kalau sudah tambahkan lagi jahe, ini besarnya kurang lebih sejempol jari tangan ya. Kemudian potong tipis-tipis. Kalau sudah sisihkan dan siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng dagingnya ya. Ini dagingnya sudah direndam selama 35 menit. Jadi bumbu sudah benar-benar meresap. Dan kita akan goreng dagingnya sampai nanti matang. Tapi nggak boleh terlalu lama ya, nanti jadi alot. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita akan angkat. Pokoknya tadi aku mau ngasih tahu ke Flavis di rumah, masak daging ini dagingnya nggak boleh dicuci dan nggak boleh basah. Kalau misalnya dagingnya kotor cukup dilap aja ya. Kalau sudah matang, sekarang kita akan tumis bawang putih dan juga jahenya terlebih dahulu sampai nanti harum. Nah, kalau nanti sudah harum, baru masukkan lagi daging yang sudah tadi kita goreng. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbu lainnya. Ada saus teriyaki sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ada gula pasir sebanyak 4 sendok teh dan garam setengah sendok teh lagi ya. Setelah itu kecap manis sebanyak 4 sendok makan juga, kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai benar-benar semua persausan dan bumbu meresap ke dalam dagingnya. Nanti dicicip-cicipin ya, masih kurang asin atau kurang gula boleh ditambahkan. Kalau rasanya sudah enak, masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah, kalau misalnya cabai dan daun bawang sudah masuk, itu artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi ya. Tinggal diaduk-aduk-aduk sebentar pakai api yang besar. Kemudian kalau sudah kita angkat. Nah, kalau sudah kita angkat, siapkan nasi yang hangat di dalam mangkuk. Kemudian tuang dagingnya di atas nasinya. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya, anak-anak pasti suka. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi ingin memberikan resep rendang untuk Flavis di rumah. Nah, kebetulan ini dagingnya sudah aku potong-potong dan juga sudah aku cuci bersih. Di sini aku memakai daging paha untuk membuat rendang. Untuk bumbu-bumbunya di sini juga gampang banget. Di sini kita pertama kali harus siapkan bumbu keringnya terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan setengah sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok makan ketumbar, ada 5 buah kembang PK, setengah sendok makan merica, dan juga ada setengah sendok makan pala bubuk. Nah, bumbu ini akan kita gongsong, maksud saya disangrai, kemudian nanti kita akan haluskan seperti ini. Sekarang kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini aku sudah siapkan cabai merah keriting sebanyak 100 gram, cabai merah besar sebanyak 100 gram, tetapi sudah saya buang isinya. Dan juga ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, ada 2 ruas jari kunyit, dan juga 1 ruas jari jahe. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Tapi di sini aku menghaluskan memakai blender karena banyak banget. Nah, ini ada hasil yang sudah tadi kita blender.
Nah, di sini juga masih ada bumbu lain, yaitu 2 batang serai, ada lengkuas, dan juga ada 6 lembar daun jeruk, dan juga ada asam kandis. Oke, sekarang kita akan menuang minyak untuk menumis bumbunya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sampai nanti menjadi setengah layu. Kemudian masukkan daun jeruk, serai, dan juga lengkuasnya. Dan juga jangan lupa asam kandisnya. Setelah itu kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar bumbunya menjadi matang dan harum. Kalau sudah, baru kita akan masukkan bumbu keringnya yang tadi kita sebutkan di depan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sebentar. Setelah ini baru kita akan memasukkan dagingnya. Kita akan masukkan daging. Di sini aku memakai daging paha ya, supaya nanti nggak gampang hancur. Kemudian nanti kita akan aduk-aduk sampai nanti dagingnya berubah warna atau air yang ada di dalam dagingnya itu menyusut. Oke? Kalau misalnya nanti dagingnya sudah tercampur rata seperti ini dan juga sudah menyusut, nanti baru kita akan memasukkan santan dan juga garamnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah kita siap untuk masukkan santan. Di sini aku memakai 600 ml santan dari 1 butir kelapa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai mendidih. Jangan lupa nanti garamnya dimasukkan. Kalau garam sesuai selera aja ya. Dan juga bagi kalian yang orang Jawa mungkin juga suka dengan sedikit manis, boleh ditambahkan gula Jawa. Kita biarkan mendidih seperti ini. Kemudian kita siapkan panci presto. Kemudian kita akan tuang rendangnya ke dalam panci presto. Kalian nggak usah khawatir nanti kalau takut nanti santannya pecah nggak ya dimasukkan ke presto, karena nggak diaduk-aduk gitu. Oke, kalian nggak usah khawatir. Pokoknya nanti nggak akan pecah santannya dan juga dagingnya juga nggak akan remuk. Kita akan tutup, lalu kita akan masak. Di sini aku memasak selama 45 menit, memerestonya aja ya 45 menit ya. Tapi kalau kalian memakai daging misalnya kayak khas dalam, kan lebih empuk. Kalian memasaknya cukup 30 menit aja. Sekarang kita lihat, ini sudah saya presto selama 45 menit. Lihat, ini tuh santannya sama sekali nggak pecah. Yang penting kalian masaknya menggunakan api kecil, oke? Apinya kecil, ingat ya, jadi supaya bumbunya meresap dan santannya juga tidak pecah. Kita akan tuang lagi ke dalam wajan. Karena ini masih banyak airnya, kita akan didihkan sebentar supaya asat. Dan ini aku akan nunjukin ke kalian bumbunya benar-benar ngeresep dan juga empuk, nggak hancur. Pokoknya selama kalian mengikuti step by stepnya, pasti akan berhasil. Oke? Nah, ini dia hasil akhir dari masakan rendang kita hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian masih bingung, boleh tulis komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video planifikasi berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi ingin memberikan resep olahan iga sapi untuk Flavis di rumah. Bagi kalian yang baru datang, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, loncengnya juga dinyalakan supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video kalian gak akan ketinggalan. Oke, di sini aku menyiapkan 2 kg iga sapi segar. Kemudian nanti kita akan potong-potong. Di sini memotongnya per ruas gitu. Jadi setiap ruas kita akan potong seperti ini ya. Setelah nanti kita selesai potong semuanya, kita akan cuci bersih. Setelah nanti sudah selesai dicuci bersih, kita akan tiriskan. Kemudian nanti setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Oke? Di sini sudah aku siapkan 1 buah bawang bombay besar. Kalau kalian bawang bombaynya kecil, kalian memakai 2 buah ya, supaya nanti rasanya itu lebih enak dan lebih harum gitu. Kita akan potong kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti setelah ini juga akan ada bumbu yang akan kita haluskan. Jadi nggak boleh kemana-mana dan nggak boleh di skip ya.
Ini dia sudah aku siapkan 4 butir kemiri, ada 8 butir bawang putih dan 1 sendok teh merica bubuk. Kita akan haluskan seperti ini. Kemudian kita akan tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Kita tumis sampai harum, tapi jangan terlalu matang. Setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis lagi sampai nanti lebih wangi lagi aromanya dan kayu manisnya. Jangan lupa di sini aku memakai kira-kira 5 cm kayu manis. Kemudian kita masukkan daging iganya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti berubah warna menjadi pucat. Setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini aku siapkan 8 sendok makan saus tiram. Kemudian 8 sendok makan kecap manis. Kemudian di sini aku memakai 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam. Kalau garam terselera kalian ya. Dan juga 4 sendok makan madu. Tapi madunya kalau misalnya kalian nggak ada boleh di skip, nggak apa-apa. Ini cuman kayak biar rasanya itu lebih legit aja gitu. Setelah itu kita tambahkan air sampai nanti dagingnya tenggelam. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalian kalau memakai presto boleh banget nih. Ini adalah tahap dimana kalian memasukkan ke dalam panci prestonya. Tapi ingat, dengan catatan kalian tetap memakai api kecil supaya nanti nggak lepas dari tulangnya, dagingnya gitu. Jadi biar nggak cantik. Jadi nanti kan jadi nggak cantik kalau tulangnya itu lepas dari dagingnya. Nah, tapi di sini aku tidak memakai presto. Dan di sini aku memasak kurang lebih 1,5 jam sampai asat seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah asat seperti ini, rasanya sudah enak, sudah lezat. Nanti kita akan siapkan panci teflon untuk memanggang. Tapi di sini kalian memanggangnya nggak usah terlalu lama, jadi biar kayak supaya ada aroma bakarannya, ada aroma asapnya gitu. Kalau misalnya mau lebih enak lagi, boleh membakarnya menggunakan bara api. Jangan lupa dibalik-balik supaya tidak gosong. Kalau sudah, kita sajikan di piring. Di sini sudah aku siapkan sambal terasi, tempe goreng, ada lalapan, dan jangan lupa juga nanti nasi hangatnya ya. Kalau kalian suka, kalian boleh coba resep Flavikasi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah! Jangan lupa subscribe. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan. Ini namanya sup konro dari Makassar. Pertama-tama siapkan daging iga sebanyak 2 kg. Kemudian daging ini akan kita presto terlebih dahulu supaya cepat empuk ya. Kemudian masukkan air sebanyak 4 liter. Garam, di sini aku pakai 4 sendok teh. Setelah itu tambahkan lagi cengkeh sebanyak 8 biji, ada kembang PK kurang lebih 3 ya. Setelah itu kita tutup prestonya dan nanti kita akan presto kurang lebih 1 jam dengan menggunakan api sedang ya. Nah, sambil menunggu dagingnya di presto, nanti kita akan buat bumbu halusnya. Nah, di sini sudah aku siapkan merica bulat sebanyak 1 sendok teh, kemudian biji keluak sebanyak 5 buah. Kemudian ada bawang merah sebanyak 20 butir, ada pala 1 butir, kemudian ada bawang putih 8 butir. Nah, setelah ini bumbu ini akan kita haluskan. Di sini Flavikasi menghaluskannya memakai ulekan aja. Tapi kalau misalnya Flavikasi yang nggak punya ulekan, ya udah pakai blender juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah halus seperti ini, oh iya, Flavis tambahkan lagi lengkuas ya. Lengkuasnya cukup dikeprek aja. Ini besarnya kurang lebih seukuran ibu jari tangan. Oh ya, Flavis, bagi Flavis yang belum tahu apa itu biji keluak, nah bentuknya seperti ini. Nah, nanti dalamnya itu yang akan kita pakai. Oke? Nah, setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan dengan menggunakan minyak secukupnya. Pastikan sebelum memasukkan bumbunya, minyaknya sudah harus panas terlebih dahulu ya. Oh ya, Flavis, ini untuk menumis bumbunya memang memakan waktu yang agak lama karena keluak itu kan baunya agak langu. Jadi harus sedikit sabar, oke? Nah, kalau baunya sudah harum banget, itu tandanya sudah matang. Kita sisihkan dulu ya.
Nah, ini dagingnya sudah tadi kita presto selama 1 jam, tapi masih berbunyi. Jadi, matikan apinya, kemudian tunggu sampai bunyinya hilang, baru nanti kita akan buka prestonya. Kemudian kita akan ganti wadah dengan panci biasa. Nah, ini biarpun sudah di presto, tapi tulang dan dagingnya itu tidak terpisah ya, karena tadi waktu mempresto menggunakan api sedang. Oke, nah ini bumbunya yang sudah tadi kita tumis masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan lagi kaldu bubuk sapi sebanyak 2 sendok teh. Nah, kalau misalnya nanti kira-kira masih kurang asin, boleh tambahkan garam lagi ya. Nah, kita tutup, lalu kita akan masak lagi kurang lebih selama setengah jam supaya nanti bumbu benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Coba kita lihat, kalau misalnya masih kurang asin boleh tambahkan garam, kalau misalnya masih belum gurih boleh tambahkan penyedap rasa lagi. Oke, nah ini sudah matang, nanti akan kita sajikan. Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu cara menyajikannya ya. Yang kita ambil dulu 1 mangkuk. Setelah ini tambahkan brambang goreng atau bawang goreng supaya lebih wangi. Kemudian tambahkan lagi daun bawang. Ya, ini disiapkan juga nasi hangat. Nah, ini makamnya pakai kacang merah ya, kacang merah yang sudah direbus. Kemudian ada sambal dan juga ada jeruk nipis. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!